Cegah stunting sejak dini. Padang Jaya bisa, 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 yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Erni Efrianti SKM, yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu RT 09 dan RT 010, yang saya hormati Ibu-ibu RT 09 dan RT 010. Pertama marilah kita panjatkan puji. Enaknya sore itu. Berasa kayak Mbak, film horor. Panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita dapat melaksanakan penyembahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu ditercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu semua yang hadir pada hari ini. Untuk membuka acara hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu RT 09, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu semua. Yang saya hormati Ibu Erni dari Pusmas Kuaro, dan yang saya hormati perangkat desa serta ibu-ibu kader dan warga RT 9 dan 10 yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang dalam acara pencegahan stunting ya ibu-ibu. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semua bisa mengetahui dan tahu bagaimana dan cara pencegahan stunting itu yang akan mungkin disampaikan materinya oleh Ibu Erni ya. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar. Kurang dan lebihnya kami sambut ibu-ibu semua dengan keadaan yang apa adanya. Saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu kader semua yang sudah banyak membantu. Mudah-mudahan kita semua dalam
perkumpulan ini diberikan manfaat yang luar biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu dari Pemdes kepada Mas Oji di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Erni pada hari ini yang berkesempatan hadir untuk memberikan penyuluhan materi stunting selaku narasumber. Yang saya hormati Ibu Dudan Desa Padang Jaya, yang saya hormati kader Posyandu yang sampai hari ini masih semangat untuk mendampingi daripada kegiatan pemerintah desa, yaitu dalam rangka penyuluhan dan pencegahan stunting yang kebetulan pada hari ini atau di bulan November ini merupakan penyuluhan yang kelima, dan insya Allah kegiatan penyuluhan ini akan kita laksanakan selama 6 kali, nanti terakhir yaitu untuk di RT 11 dan RT 12. Dan kemudian kepada Ibu warga RT 09 dan 010 yang saya hormati, yang pada hari ini juga berkesempatan hadir untuk memenuhi undangan daripada kegiatan kita. Mudah-mudahan undangan kita ini atau kegiatan kita ini senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih juga kepada Ibu Guru ini yang juga menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Tentu ini menjadi semangat kita. Walaupun saya lihat Ibu Guru juga sebenarnya tidak punya anak kecil, tapi semangat untuk pengetahuan terkait dengan pencegahan stunting dan penyuluhan ini, tentu ini sangat apa ya, sangat kita butuhkan, sehingga nanti bisa kita tularkan kepada keluarga maupun tetangga kita semua. Nah, untuk cucu ya. Kemudian salat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat sahabatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tentu kegiatan stunting yang kita laksanakan pada hari ini merupakan kegiatan yang kita laksanakan yang kelima ya. Yang kelima yaitu untuk di RT 9 dan RT 10. Apa sih tujuan daripada pemerintah desa melaksanakan daripada kegiatan stunting? Tentu karena melihat pentingnya daripada kesehatan terkait dengan gizi balita. Kita tahu bahwa untuk Desa Padang Jaya merupakan salah satu desa yang stuntingnya juga kita lihat cukup tinggi, sehingga pemerintah desa berupaya untuk menurunkan daripada angka stunting yang tinggi ini, yaitu salah satunya pada hari ini kita laksanakan yaitu penyuluhan ataupun pencegahan stunting kepada masyarakat. Harapannya kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan ini nanti bisa lebih memberikan perhatian khusus kepada anak-anak kita agar terhindar daripada stunting di Desa Padang Jaya. Selanjutnya sebenarnya di Desa Padang Jaya juga ada kurang lebih gizi buruk. Ini jadi menjadi perhatian khusus kepada pemerintah desa juga. Kemarin kita sempat diskusi dengan Ibu Erni di kantor desa, bagaimana sih cara penanganan daripada
keluarga kita ataupun tetangga kita yang anaknya terkena gizi buruk ataupun stunting. Banyak sekali kemarin kita diskusikan di kantor dan ada beberapa poin yang menjadi catatan di sana. Selanjutnya kami sangat memberikan apresiasi kepada ibu sekalian yang pada pagi hari ini telah berkenan hadir di tempat ini, yaitu untuk melaksanakan mengikuti agenda yang memang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari, yaitu melalui daripada kadar-kadar posyandu kita. Mungkin itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhan pada kabel ya. Acara selanjutnya yaitu acara ini, yaitu penyuluhan stunting dari Puskesmas Kuaro. Pagi ini yang akan disampaikan oleh Ibu Erni Efrianti SKM selaku pembangga program gizi di Puskesmas Kuaro. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak mau jauh dia. Yang terhormat dari aparat desa Padang Jaya, yang terhormat petugas kesehatan yang dari Padang Jaya, kader-kader posyandu dan ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada pemerintah desa Padang Jaya yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan penyuluhan pada hari ini. Yang terhormat Ibu Kepala Desa sudah hadir di sini. Yang terhormat tuan rumah terutama ya yang menyediakan tempat pada hari ini. Kemudian yang terhormat kader-kader posyandu, petugas desa, petugas kesehatan desa Padang Jaya dan ibu-ibu undangan pada hari ini. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit atau berbagi ilmu tentang stunting ya Bu ya. Mungkin ibu-ibu sudah pada tahu stunting itu apa. Kalau dulu kita mungkin kurang tahu dengan stunting, sekarang sudah tahu. Kira-kira stunting ini hubungannya dengan apa Bu? Anda tahu yang di sana? Yang tahu Bu, stunting itu hubungannya kemana kira-kira? Jadi stunting itu hubungannya nanti dengan tinggi badan. Ya, tinggi badan ya diurusin ya. Harus ditindisin. Sini. Nah ini ya, stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Jadi stunting ini kurang gizi kronis, jadi kejadiannya dari kemarin-kemarin. Bisa jadi dari ibunya hamil, nanti ada dijelaskan. Sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Jadi anak kita itu standar tinggi badan itu ada Bu ya. Umur sekian tinggi badannya harus sekian, umur sekian harus sekian. Nah, dikatakan stunting kalau anak itu tinggi badannya pada usianya sekarang tidak sesuai dengan standar. Atau biasanya kalau di status gizi itu pendek dan sangat pendek. Kenapa sih pemerintah sekarang sampai semua instansi mengurusin banyak SKPD yang mengurusin stunting ini? Sebegitu parahnya kah atau sebegitu berbahayanya kah stunting itu pada anak-anak kita? Ya. Jadi anak-anak itu tuh kalau disandingkan dengan anak yang seusianya, umur anaknya sama, tetapi kok tinggi badannya bisa berbeda. Biasa kita anak-anak jajar kan, lo kok tinggi yang satu ya, yang satunya kok nggak tinggi gitu ya, agak pendek dari yang satunya. Mungkin saja yang satunya itu adalah stunting, seperti itu. Nah,
Tadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh ya Bu, pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis atau menahun, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari ibunya di tes kehamilan, dia dinyatakan hamil, sampai anak kita berusia 2 tahun. Ibu mau ngitung 1000 hari itu Bu, gak usah gini ya, kelamaan nanti ngitungnya. Jadi dari ibunya mulai hamil, dinyatakan oleh ibu bidan hamil, dengan dihitung dari haid terakhir segala macam, sampai anaknya usia 2 tahun, itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan inilah yang biasa kita sebut dengan masa emas pertumbuhan. Kok dibilang masa emas pertumbuhan? Ada yang tahu enggak Bu? Nah, masa emas, namanya juga emas. Kalau emas biasanya harganya apa Bu? Mahal ya. Nah, itulah masa-masa emas, masa-masa yang sangat berharga yang harus kita perhatikan untuk anak-anak kita, karena sangkut pautnya nanti dengan pertumbuhan otak anak ya. Nah, apa bahayanya kalau stunting itu terjadi pada anak balita? Otot anak sulit berkembang dan tubuh sulit tumbuh, kecil ya, seperti itu. Nah, stunting ini ternyata mengancam bonus demografi kita. Puncak bonus demografi di Indonesia itu pada tahun 2030 ya Bu ya, terancam terbuang sia-sia. Pasalnya stunting atau kerdil yang menurunkan kualitas hidup anak terbilang masih tinggi. Kalau kita tidak atasin sampai sekarang, 2030 nanti bonus demografi Indonesia ini akan terancam. Artinya kita kalah bersaing dengan anak-anak yang dari luar negeri. Bisa jadi nanti yang bekerja di Indonesia itu orang luar negeri. Kemudian makanya kenapa kebanyakan anak orang-orang luar negeri yang diambil, diukur tinggi badannya nggak sesuai, nggak jadi diambil seperti itu ya. Nah, jadi tingginya itu masih 2017 saja masih 29,6%. Yang sekarang di Kuaro sendiri itu 23, sekian persen stunting masih ada di Kuaro ya. Nah, jadi stunting itu adalah menurunkan kapasitas intelektual anak. Nah, dampak ekonomi stunting per tahun menurunkan 3% turun. Kemudian kalau 3% itu dihitung dengan uang 300 ribu triliun lebih. Ini adalah PR pemerintah ya, untuk menurunkan stunting tersebut. Nah, stunting kenapa bisa terjadi? Akibat dari kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin sampai anak berusia 2 tahun. Penyebab dan proses terjadinya stunting dimulai dari, biasanya dilihat dari anak-anak balita kita, kenaikan berat badan yang tidak ada kuat. Ibu-ibu pernah perhatikan KMS? Kenaikan berat badan itu harus sesuai dengan KBM yang ada di bawah grafik. Jadi kita ke posyandu itu sudah di rumah itu 1 bulan ke depan kita sudah punya PR. Berapa harus anak saya naik berat badannya? Misalnya ditulis di situ ada 400 gram. Kalau dia naiknya cuma 200 gram, berarti itu kita biasa menyebutnya tidak naik. Angkanya naik 2 gram, 200 gram, tapi tidak sesuai dengan KBM, kenaikan berat badan minimalnya di grafiknya KMS. Kita menyatakan itu tidak naik. Kalau bulan depan lagi masih 2 tidak naik lagi, berarti sudah T2. T2 bukan hanya T2, T1 aja kita sudah harus waspada ibu-ibunya. Jadi KMS-nya dilihat sampai rumah ya Bu ya. KMS-nya ditinggal apa dibawa Bu? Dibawa kan? Dibaca ya sampai rumah. Atau diperhatikan, loh ternyata tidak sampai KBM-nya, kenaikan berat badan minimalnya. Bawah 2 tahun kita masih menganjurkan untuk mengkonsumsi protein yang lebih tinggi. Jadi 2 tahun, di bawah 2 tahun itu agak lebih cepat dia. Kalau anaknya mau konsumsi protein, terutama dari ikan-ikanan yang lebih banyak daripada biasanya. Makanya juga kita nganjurkan untuk mengkonsumsi telur 1 butir 1 hari. Itu tadi gunanya. Tapi 1 butir 1 hari itu pastikan dia dikonsumsi oleh anak. Itu yang di bawah 2 tahun ya Bu ya. Nah, kemudian untuk yang di atas 2 tahun, makanya
penanganan stunting ini diutamakan untuk dari desa, dari SKPD itu juga yang di bawah 2 tahun. Nah, kalau yang di atas 2 tahun ini sudah agak lambat. Memang nanti tingginya akan bertambah, Bu. Tetap nambah, nggak mungkin dia segini-gini aja kan? Tapi nanti tetap dia akan misalnya tidak sesuai dengan usianya yang kedepannya, tetap bertambah. Tapi yang lebih cepat bertambahnya itu di bawah 2 tahun. Ya. Di bawah 2 tahun. Jadi yang sudah remaja apalagi dia lebih lambat lagi. Nah, tergantung konsumsi zat gizi yang dikonsumsinya. Jadi tidak ada juga keturunan itu sedikit ya untuk tinggi badan. Jadi ada yang mama bapaknya juga pendek, anaknya juga besar-besar ya, tinggi-tinggi gitu ya. Nah, jadi tinggi badan itu tidak keturunan. Jadi tinggi badan itu tergantung dari asupan zat gizi dari ibunya hamil sampai dia usia 2 tahun. Artinya pada masa usia dia 0 bulan sampai dengan dia usia 2 tahun. Itu pembentukan tinggi badannya yang bisa kita perhatikan betul untuk anak-anak. Proteinnya yang harus kita tinggikan kayak gitu. Nah itu tadi, ya yang sudah terlanjur, makanya tadi yang saya bilang tadi pertanyaan Mbak tadi, dia tetap bertinggi, tapi nanti tetap yang sampai sekarang sampai SMA juga masih segitu-gitu, berarti dia riwayat status gizinya yang kemarin atau konsumsi zat gizinya juga sudah tidak bagus pada saat dia remaja. Karena anak remaja ini juga bertumbuh sebetulnya. Jadi makanya tergantung zat gizinya. Kalau dia makannya seadanya tuh bukan tidak ada tadi yang 4 bintangnya. Setiap kali dia konsumsi makan, akumulasi dari itu ya dia tidak akan bertambah tinggi, Bu. Ya, meskipun biasanya ditambah juga dengan susu penambah tinggi badan ya. Jadi pada waktu di kantor desa saya ditanya, bisa dikasih apa Bu ini kalau misalnya anaknya sudah yang mengalami stunting. Kalau anaknya mau minum susu itu lebih bagus susu yang memang untuk tinggi badan, tapi untuk anak-anak biasanya dari SGM kalau yang untuk anak-anak. Tapi kalau untuk yang dewasa juga bisa ditambahkan susu yang untuk menambah tinggi badan, boleh. Nah, Hilo ya biasanya. Saya juga nanya kemarin ke dokter spesialis anak, boleh enggak Pak kita konsumsi misalnya susu yang untuk tinggi badan. Katanya bisa aja dipakai itu juga untuk membantu tinggi badannya tadi. Yang bisa minum susu, kadang-kadang anak-anak ada yang kalau ya itu Bu, anaknya nggak bisa minum susu gimana. Nah, jadi harus bisa minum susu seperti itu ya. Di samping makanan tadi yang kita orang tuanya harus memperhatikan menunya yang harus kita sediakan dalam 4 bintang. Nih sayurnya dimakan, ikannya dimakan, semua dimakan. Jadi seperti itu untuk perlahan-lahan kita menambah tinggi badan anak yang memang sudah terlanjur atau yang masa remaja seperti itu. Ada lagi? Mulai panas kayaknya sebelah sini ya. Mas, ini sudah panas pagi apa panas siang nih Pak? terasa ya Mas Haji? Panas siang, oh agak mendung ya, nggak apa-apa ya. Nanti malah gosong. Kita bukan berjemur di pantai nih ya. Udah balik di pantai. Yang sebelah sini enak. Ya. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sampai di sini. Kalau masih mau ada yang ditanyakan boleh ya Bu ya. Nanti boleh lewat Bu Herna atau datang ke puskesmas mau menanyakan boleh ya. Jadi ingat juga yang tetangga-tetangganya yang kadang ke posyandunya 3 bulan sekali didatangin. Kita malu didatangin aja ya sekarang ya. Malu kalau didatangin ya Pak ya. Kalau didatangin petugas untuk ditimbang aja malu gitu ya. Jadi datang aja ke posyandu, dekat aja kok ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.